Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris Almohi akan membacakan berita sore hari ini. Dikutip dari CNBC Indonesia, berita pertama yakni sejumlah sekuritas menilai ada peluang bagi indeks harga saham gabungan IHSG kembali melanjutkan tren kenaikannya pada perdagangan hari ini, Kamis 4 Maret 2021. Seiring tren bullish yang diperkirakan masih akan berlanjut di tengah pelemahan bursa saham Wall Street Rabu kemarin. Pada perdagangan Rabu, IHSG sempat melemah di awal perdagangan, namun mampu berbalik menguat sebesar 0,28% ke level 6.376,75 poin. Pada sesi kedua perdagangan dengan nilai transaksi mencapai 12,63 triliun dengan frekuensi sebanyak 1,44 juta kali. Pelaku pasar asing melakukan pembelian bersih senilai 521,75 miliar. Berita selanjutnya yakni langkah Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan perdagangan saham 7 bank kecil tak menyurutkan investor memburu saham-saham sejenis. Pada perdagangan pagi ini, saham-saham bank kecil masih diburu investor karena ada isu konsolidasi perbankan yang dicanangkan otoritas jasa keuangan dan kecenderungan beralih mencari bank-bank digital. Pagi ini saham PT Bank MNC Internasional (BABP) naik 34,41% ke level 125%, menyentuh batas atas auto rejection. Lalu saham PT Bank Amar Indonesia naik 23,90% ke level Rp565 per unit. Berita selanjutnya yakni pemerintah mengalihkan sejumlah saham milik negara di beberapa perusahaan seperti PT Indosat Terbuka, ISAT, atau PT Bank Bukopin (BBKP) untuk menyuntikkan modal PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Aturan ini diterbitkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah PP Nomor 51/2021 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam saham perusahaan perseroan PT Perusahaan Pengelola Aset. Aturan juga sudah ditandatangani Jokowi pada 15 Februari 2021 dan diundangkan pada 17 Februari 2021 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly. Berita selanjutnya yakni dikutip dari bisnis.com. Akhir pekan lalu, Berkshire Hathaway merilis laporan kinerja tahunan mereka untuk periode 2020. Perusahaan investasi yang dikomandoi Warren Buffett tersebut mendulang keuntungan 42,5 miliar. Perhitungan tersebut didapat setelah mengkombinasikan laba operasional 21,9 miliar, realized capital gain sebesar 4,9 miliar, peningkatan unrealized capital gain dari tahun sebelumnya senilai 26,7 miliar serta kerugian beberapa aset terafiliasi 11 miliar dalam suratnya kepada para pemegang saham seperti dirilis di laman resmi Berkshire Hathaway pada Sabtu 27 Februari 2021. Berita kedua yakni proyek yang tengah dikembangkan oleh PT Bakri Development LT 11 tahun silam menarik minat pemodal asal Jepang. Emiten properti milik grup Bakri itu tengah melancarkan aksi buyback atau pembelian kembali saham pada 2010. Saham dari aksi korporasi itu akan menjadi treasury stock yang akan dilepas kembali tahun yang sama. Presiden Direktur Bakri Land Development saat itu Hiriamsyah S. Thoib mengungkapkan peminat treasury stock perseroan dalam artikel di Koran Bisnis Indonesia edisi 4 Maret 2010 di artikel berjudul Investor Jepang Minati Saham Bakri Land. Berita selanjutnya yakni calon emiten perhotelan PT Sunter Lakeside Hotel Tbk bakal melepas 150 juta saham dana penawaran umum saham perdana atau IPO pada prospektus ringkas yang diterbitkan Sunlake Hotel. Masa penawaran awal saham perusahaan yang bergerak di bidang industri perhotelan ini dimulai pada hari ini, Kamis 4 Maret 2021 hingga 8 Maret 2021 mendatang. Sementara untuk perkiraan penawaran umum akan mulai berlangsung pada 18 sampai 19 Maret 2021. Perkiraan tanggal penjatahan 22 Maret 2021, perkiraan distribusi saham dan pengembalian uang pemesanan tanggal 23 Maret 2021. Berita selanjutnya yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tengah melakukan beberapa transformasi untuk perusahaan retail plat merah PT Sarinah Persero yang berlokasi di kawasan Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Erick menyampaikan bahwa perusahaan retail milik negara ini tengah bekerja sama dengan perusahaan retail global dalam menjual produk dalam negeri. Selain itu, saat ini pusat perbelanjaan pertama di Indonesia ini juga sedang bertransformasi. Hal ini diungkapkannya pada acara MNC Group Investor Forum 2021. Berita selanjutnya yakni
Minyak mentah diperdagangkan di kisaran level 61 US dollar per barel seiring dengan penantian pelaku pasar terhadap hasil dari pertemuan kebijakan penting OPEC+. Belum ada petunjuk yang jelas mengenai berapa banyak pasokan dari OPEC+ yang akan kembali ke pasar setelah pengetatan. Hasil pertemuan OPEC+ hari ini jelas merupakan kunci untuk arah pasar, kata ahli komoditas ING Bank NV Warren Patterson, seperti dikutip Bloomberg Kamis 4 Maret 2021. Berita selanjutnya yakni saham emiten properti grup MNC PT MNC Land KPIG kembali menunjukkan tren penguatan pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Rabu 3 Maret 2021 menutup sesi terakhir dengan bandrol Rp140. Harga saham MNC Land naik 5,26% dari harga penutupan perdagangan hari sebelumnya. Meski sempat mengalami fluktuasi pada pekan lalu, sepanjang Februari 2021, saham KPIG telah melambung 38,61% dibandingkan harga Rp101 pada akhir bulan sebelumnya. Walaupun pada awal perdagangan sesi pertama Kamis, harga sahamnya berada di zona merah, tetapi secara year to date, saham KPG masih naik di atas 30%. Puncak harga tertinggi tercatat di posisi Rp199 per saham pada Rabu 17 Februari. Berita selanjutnya yakni indeks harga saham gabungan dibuka ke zona merah untuk pertama kalinya pada sesi perdagangan Maret 2021. Saham-saham tambah pemimpin pelemahan pada sesi pra pembukaan. ISG dibuka melemah 0,34% atau 21,38 poin ke level 6.355,37. Di antara konstituen LQ45, 5 saham ke zona hijau, 21 saham di zona merah, dan 19 saham tidak berubah dari harga penutupan kemarin. Pada pukul 9.01 WIB, indeks komposit pun terus berada di zona merah, turun 0,1% atau 26,28 poin ke level 6.350,47. Sekian berita sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.